Bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Oleh karena itu, tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik ijazah Bapak Joko Widodo atau tudingan ijazah Bapak Joko Widodo yang dilakukan oleh segerombolan Roy Panji CS ya guys. Yang kali ini insya Allah akan segera berakhir karena akan segera disidangkan dan pelakunya akan segera dipenjara. Kali ini pujian datang dari Bapak Egy Sujana kepada Bapak Joko Widodo ya guys. Beliau mengatakan bahwa Bapak Jokowi adalah seorang yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, tidak pendendam ya guys. Dengan adanya pujian ini tentunya secara tidak langsung Bapak Egy Sujana sudah mengakui bahwa ijazah Bapak Jokowi sudah barang tentu keasliannya ya guys ya. Dan kali ini dengan merapatnya Bapak Egy Sujana kepada Bapak Jokowi ini merupakan pukulan telak bagi si Roy Panji CS ya guys. Karena Bapak Egy Sujana itu adalah orang yang dituakan rupanya sudah tidak mendukung Roy Panji lagi ya guys. Dia sudah merapat ke pihak Bapak Jokowi. Oke, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan-cuplikan video berikut ini. Ini RJ. RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon. Nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi. Gitu loh itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu. Tidak benar. Lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Itulah guys ya, hebatan Bapak Jokowi. Kapolri kepada orangnya tidak dendam dan mudah pemaaf ya guys. Cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu yang bagus. Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan ya. baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Saya merasa Jokowi dolim. Tidak ada soal itu. Tidak penting. Itu kata Jokowi. Tidak penting. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Mereka terkait dengan orang-orang yang kecewa, Pak. Hah? Terkait dengan orang-orang yang kecewa. Refli Harun bilang triliunan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dari omongan itu dari Pengacara Bapak Egy Sujana mengamuk ya guys ya, Ibu Elinda Neti. Dia telah difitnah oleh Refli Harun, pengacaranya Roy Panji CS ya, bahwa ada aliran dana jumlahnya yang tidak sedikit guys ya, yaitu triliunan. Kali ini Ibu Neti ya jelas marah ya guys ya, karena dia tidak merasa atau kliennya tidak merasa menerima aliran dana kayak gitu ya guys ya. itu dari siapa? Berarti dialah yang berani ngomong seperti itu. Juga Roy Suryo. Kalau nggak bisa dia bilang menunjukkan bahwa kami ini pengkhianat. Roy Suryo, kenapa jangan fitnah kami? Bang Egy murni sakit, mohon didoakan karena sakit loh. Rupanya dengan merapatnya Bapak Egy Sujana itu merupakan pukulan telak bagi Roy Panji ya guys. Makanya dia menyebar fitnah kepada Bapak Egy Sujana yang seharusnya tidak disebarkan fitnah begitu ya guys. Karena dulunya Bapak Egy Sujana adalah kelompok Roy Panji ini ya. Dosa loh kalian, pertanggungjawaban dunia akhirat. Ya. Tapi mungkin nanti kalau untuk kasus ini Mas Roy itu kan nanti ijazahnya itu kan yang asli yang punya Pak Jokowi di pengadilan juga bisa dilihat ya. Ya, ini pengadilan Solo juga Pak. Ya tapi bisa hadir. Untuk khusus yang ini ya, kalau nanti lanjut menurut saya disitulah sebetulnya ultimate-nya menurut saya nanti akan ditentukan. Dan saya sih harus tidak ada lagi. Saya tidak punya pretensi untuk menyatakan ini asli atau palsu. Ya. Tapi nanti kita tunggu aja di pengadilan. Bang Yaakob,
Printing embos katanya. Inilah justru bukti bahwa kami tetap berpandangan ini tetap harus sampai ke pengadilan, Mbak. Ya. Karena walaupun sudah terjadi RJ untuk beberapa orang, tetap pandangan kami tetap firm bahwa kita butuh ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan ini. Agar Pak Jokowi bisa mendapatkan kepastian hukum dan juga keadilan. Betul. Kepastian hukum kenapa? Karena sudah mengenai ini kan diskusinya siapa yang bisa menentukan. Kalau A bilang begini, kita bilang asli, UGM sudah menyatakan asli, semua sudah bilang asli, tapi tetap ada yang meragukan. Bagaimana? Satu-satunya melalui putusan pengadilan. Pak Jokowi membuka ini nggak kesempatan RJ kepada Mas Roy, Arismon, Dr. Tifa? Kalau rumah Pak Jokowi kan selalu terbuka untuk semua orang, Mbak. Rumah Pak Jokowi ya. Iya. Oke. Artinya siapapun yang mau datang kan silahkan saja. Tapi kembali lagi, prinsipnya tetap kami membutuhkan suatu putusan pengadilan, Mbak. Oke, Bang Rismon, RJ atau lanjut aja? Kalau semua RJ nanti gimana dong? Nama baik Pak Jokowi nggak bisa dipulihkan. Benar, saya setuju lah. Paling saya enggak setuju. tadi 8 tersangka sisakan Setuju, satu lanjut tidak RJ pengadilan. gitu loh. Betul sekali Bang Rismon, jangan RJ semua ya Bang Rismon ya, sisakanlah satu, tentunya itu si Panci ya guys ya. Ini Rismon ini kayaknya mau mencari selamat sendiri nih, ini temannya dikorbankan ini si Roy Panci ini oleh Bang Rismon. Biar masuk penjara sendiri kayaknya. Jangan senang malah RJ. Jadi kalau memang mau dipulihkan, ya jangan semua di RJ-kan, sisakan satu misalnya. Lanjut. Betul. Gitu yang pertama. Tanggapan Roy saya Panci, kepada Pak Roy Panci ya Bang Rismon ya, sisa. Ada pengaman lain itu di Solo. Tapi Nanti jangan diceritakan, nanti ditiru lagi. biarin aja ditiru. Posisinya udah di depan masih bicara. Ya, pertama supaya ini tidak menjadi bola liar, kembalikan pada aturan hukum yang berlaku. Memang bola liar. Memang bola liar acaranya. Maka kita arahkan seperti itu, jadi bola liar. Profesor Sunarji lebih setuju kalau penyelesaian melalui jalur pengadilan ya guys ya. Bola liar. Yang kedua, sesuaikan dengan fakta yang ada, masalah, dan berikan solusi yang tepat. Faktanya adalah ada perkembangan tentang kasus dugaan ijazah palsu ini yang di SP3. Jadi sudah kita baca bahwa alasannya adalah demi hukum. Ya. Dan kita harus mengacu bahwa ini prosesnya penyidikan dan dalam KUHAP yang baru, pasal 361 KUHAP itu ketika perkara dalam proses penyidikan, penuntutan, maka penyelesaiannya menggunakan KUHAP yang lama. Tetapi secara material bahwa nanti menggunakan KUHP yang baru kecuali yang menguntungkan atau meringankan bagi seorang terdakwa. Jadi clear di situ. Maka kalau kita mengacu pada konteks keadilan restoratif, pada dasarnya kan bergeseran dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Di mana pada dasarnya adalah sebuah musyawarah untuk mencapai kesepahaman antara pelaku dengan korban untuk memulihkan korban tadi itu. Ya tentunya salah satu instrumennya adalah jika merasa dicemarkan nama baiknya, merasa difitnah, maka kemudian ada instrumen untuk permohonan maaf. Maka untuk itu memang secara clear keadilan restoratif itu diatur di pasal 79 sampai 88 KUHAP yang baru. Iya. Dan itu mekanismenya mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai di persidangan. Dan kemudian ada syarat-syarat, bukan residivis, maksimal 5 tahun, dan kemudian ada perjanjian di penyidikan dan sebagainya. Maka dalam hal ini, bahwa memang mensyaratkan, tadi itu understanding, kesepahaman tadi itu, ada permusyawaratan. Maka dalam hal ini sebetulnya sudah terpenuhi alasan berhenti demi hukum. Demi hukum itu tadi Pak Jenderal mengatakan salah satunya kalau delik aduan, maka pengadunya adalah mencabut. Mungkin juga karena daluarsa, karena meninggal dunia, yaitu nebis in idem, maka demi hukum ini sudah dihentikan. Maka alasan dihentikan perkara ini, SP3-nya demi hukum karena adanya keadilan restoratif. Mestinya diperjelas lagi keadilan restoratif karena adanya pencabutan aduan dari pihak pelapor. Tadi persoalannya adalah Bang Damai ini tidak orang yang
laporkan. Tapi kemudian sebetulnya keadilan restoratif ini seperti apa? Apakah ada pencabutan demi hukum yang mana sebetulnya? Ini yang mendalam adalah yang perlu diuji demi hukum yang mana. Penjabarannya adalah demi hukum keadilan restoratif. Nah, keadilan restoratif antara siapa dengan siapa? Nah, ini yang sebetulnya menarik. Tetapi persoalannya adalah bahwa perkara ini sebetulnya adalah nanti lebih baik Bang Resmond tadi itu sampai ke pengadilan. Supaya apa? Tidak sekedar saling memaafkan, tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana kebenaran yang sebenar-benarnya terungkap. Betul sekali, Prof. Kedoliman tidak terjadi kelaziman. Bagaimana akhirnya penonton tidak kecewa. Tetapi kemudian kita bukan senang kita. Betul sekali, Profesor. Tapi masyarakat menunggu kebenaran yang sebenar-benarnya. Gitu. Mantap sekali, Profesor. Poinnya adalah kita itu meneliti ijazah. Bukan kita menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Ini saya buka pada malam hari ini bahwa mendekati sidang mulai amnesia ini si Dr. Tifa ini ya guys ya. Tifa kami tidak tuduh Jokowi palsukan ijazah, tapi ada pihak X atau pihak lain ya kayaknya guys. Tifa ini mulai amnesia guys menjelang sidang ya. Tifa ini mungkin merasa deg-degan ya guys ya. Sudah tahu bakal masuk penjara ya guys. Makanya dia mengeles, tidak menuduh tapi melakukan penelitian. Itu lesannya Dr. Tifa ya guys ya. ada seseorang, ada sekelompok pihak yang kita sebut X, ya, kita sebut X yang melakukan pemalsuan ijazah. Kami peneliti RRT, Roy, Rismond, dan Tifa itu melakukan penelitian terhadap dokumen yang beredar tersebut. Anda mau bilang bahwa penetapan status Anda sebagai tersangka dan sekarang salah banget. Jadi Pak Jokowi ini kelirunya. Hebat sekali ya guys ya si Tifa ini. Dia menyalahkan Bapak Jokowi dengan penasihat atau pengacaranya ya guys ya. Ini si Tifa ini mulai tidak karuan ini omongannya. Sarafnya kayaknya mulai putus ini. Ya, kelirunya saya rasa bukan Pak Jokowi ya, tetapi penasihat-penasihat hukumnya mungkin ya melihat mendudukan persoalan itu sehingga kami jadi terlapor itu kan keliru. Oke. Ini yang beredar di internet ya? Ya, ini kan yang beredar di internet tuh. Kalau ini yang beredar di internet, ini adalah ijazah Pak Jokowi, maka Anda katakan 100 miliar. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mana saya melihat dari foto. Foto, oke. Satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Artinya domain saya di situ. Kemudian yang kedua adalah dari tangga. Sekali rupanya ini si Tifa ini guys ya. Dia bisa mengatakan ijazah itu palsu, cuman dia melihat dari fotonya Bapak Jokowi. Ini sangat aneh sekali ya guys ya. Orang lain melitinya melalui alat atau gimana, dia cukup memandang sekali melalui foto bisa mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu. Ini si Tifa ini sudah kurang waras kayaknya guys. Tanggal dia lulus tanggal 5 November 1985. Jokowi menggunakan pesta ini ya, dia ikuti semua rundown yang sudah terlanjur diproposalkan oleh orang-orang ini. Dia ikut. Ini pendapat dari relawan Bapak Prabowo Subianto ya guys ya, Al-Kinda Bilfatki. Ini beliau mengatakan bahwa melawan Bapak Jokowi itu tidak akan bisa menang atau akan berhasil. Bapak Prabowo saja menaruh hormat kepada Bapak Jokowi ya, karena dia mengakui bahwa Bapak Jokowi memang benar-benar seorang yang hebat ya guys. Ikuti sampai pada halaman terakhir, dia buntuti terus dan dia tidak akan kalah sampai di ujung. Nah, sialnya adalah orang-orang ini tidak belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, pelajaran-pelajaran ketika orang menyerang Jokowi dan tidak ada yang menang. Sebesar apa Ahmad Ghazidudin, sebesar apa Roy Suryo, sebesar apa Tifa dan Rismond, kira-kira lebih besar dari Pak Prabowo nggak mereka itu? Enggak, sepele mereka. Tapi Pak Prabowo minta maaf 2 kali gagal gitu. Gitu. Artinya 2 kali dalam momentum kontestasi itu perang lebih real, perang terbuka, dan itu lebih fundamental ketimbang sekedar urusan ijazah. Gitu loh. Tapi gagal gitu loh. Dan akhirnya Pak Prabowo sebagai negarawan punya jiwa besar. Dia ajak kami semua, orang-orangku, Gerindraku, anak-anakku, pasukanku,
Aku sekarang berkonco ya sama Jokowi. Aku belajar ilmu politik dari dia. Dan aku bersaksi dia hebat. Aku bersaksi bahwa apa yang dia lakukan buat bangsa ini adalah sebuah kerja keras yang harus kita tolong, harus kita bela. Aku ajak kalian bergabung untuk bersama Pak Jokowi. Datanglah kami gerbong itu ketika beliau jadi Menhan. Sementara kita bantu. mereka yang dulunya die-hardnya Pak Prabowo kan. Saya termasuk gitu loh. Nah ini kutu-kutu kupret ini kok sopo sih sampean-sampean ini kok masih bertahan, mau apa itu loh. Itu Bang Bil, itu yang saya anggap Bang Egy sudah membaca peta sejauh itu dan dia mencium buntu ini perjalanan. Ini buntu dan cari mati ini udah aku atrek deh. Aku atrek. Dan saya 1000 juta % tidak percaya dengan apa yang Bang Egy sampaikan di televisi dan apa yang dia WA ke Refli Harun. Ada obrolan yang lebih dalam bersama Pak Jokowi. Dan kita nggak tahu itu, dan Pak Jokowi akan menutup itu dan tidak akan. Dan itu tidak penting juga. Demi Jokowi menghargai seseorang yang sedang mengalami satu penyakit yang perlu ditolong. Gitu loh. Pak Jokowi sudah di level itu. Itulah hebatnya Bapak Jokowi, guys ya. Bapak Prabowo Subianto aja mengakui kehebatan Bapak Jokowi. Kok ini si Panci itu berani sekali ya melawan Bapak Joko Widodo dan memfitnah, menjelekkan, dan mengatakan ijazah Bapak Joko Widodo itu adalah palsu. Semoga polemik ijazah Bapak Jokowi yang ditudingkan palsu itu segera berakhir, guys ya. Dan kita doakan bersama semoga kegaduhan yang terjadi di negara Indonesia ini segera berakhir dan kita damai kembali. Doakan yang menonton video ini semoga dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salam waras NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.